Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di pertemuan kita yang ke berapa ini ya? 5 ya. 6. Di sini kita akan membahas tentang desain sistem. Setelah beberapa pertemuan berikutnya kita membahas tentang sistem juga. Tapi di sini kita akan lebih spesifik kepada desain sistem. Nah, saya harap di pertemuan-pertemuan kapanpun materinya selalu dibaca, sehingga ketika saya menyampaikan sesuatu ada yang tidak sesuai dengan pemahaman kalian, bisa kita langsung diskusikan. Definisi sistem ialah upaya untuk mengkonstruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasan mungkin informal terhadap spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi performansi, maupun penggunaan sumber daya, kepuasan batasan pada proses desain dari segi biaya, waktu, dan perangkat. Kemudian, kualitas perangkat lunak biasanya dinilai dari segi kepuasan pengguna terhadap perangkat lunak. Jadi, desain sistem itu kalau kita namanya desain ya, namanya kan desain rancangan. Itu kan desain apa sih namanya, menggambarkan apa. Sistem itu kita tahu kan, seperti yang saya jelaskan, sistem itu kayak ini, gampangnya itu sepeda aja. Sepeda tanpa ban nggak bisa jalan. Sepeda tanpa rantai nggak bisa jalan. Sepeda tanpa apa sih kincangannya nggak bisa jalan. Sepedanya lengkap, rantainya udah ada, apakah sepedanya bisa jalan? Tanpa manusia pun nggak bisa jalan. Jadi kurang lebih sistem itu saya jelaskan kembali beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau desain sistem adalah bagaimana kita mendesain hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya, serta dibatasi waktu dan biaya. Kurang lebih seperti itu gampangnya. Nah, konsep dasar pendekatan berorientasi objek. Nah, ini. Pendekatan berorientasi objek merupakan suatu teknik atau cara pendekatan dalam melihat permasalahan dan sistem perangkat lunak, sistem informasi, dan sistem lainnya. Contoh nih, seperti penjelasan-penjelasan saya sebelumnya. Misalkan nih, ada suatu kondisi di mana sebuah perusahaan masih menggunakan semuanya secara manual. Kita bermaksud membantu perusahaan tersebut untuk menjadi lebih bagus kan. Makanya ingin kita buatkan sistem. Nah, pendekatan berorientasi objek ini kita itu menerapkannya dengan cara mengamati dulu, oh kegiatannya seperti ini. Dan kita komputerisasikan agar satu sama lain terintegritas. Nah, berorientasi objek ini tidak semata-mata 100% kita harus memasukkan kegiatan dia yang sebelumnya manual menjadi terkomputerisasi. Ada yang dipotong, ada yang ditambah sesuai dengan kebutuhannya. Kurang lebih seperti itu. Namanya kan berorientasi objek. Jadi orientasi kita nih pada hal yang sudah ada gitu. Kemudian ada pendekatan berorientasi objek, memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata ya. Kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, cara memodelkan objek. Yang pertama ada abstraksi objek, kelas, hubungan antar kelas, dan abstraksi sistem. Ini kayak ibaratkan kita menganalisa proses bisnis, mendesain use case-nya, merancang rancangan layarnya, hingga nanti di imajinasi kita pada rancangan layarnya kita tuh tahu, oh kurang lebih sistemnya tuh akan jadi seperti ini. Cuman kan karena dibungkus dengan kata-kata yang agak berbeda, kita agak sulit memahami. Padahal saya yakin kalian itu udah paham. Cuman kan karena disampaikan dengan cara yang berbeda, mungkin agak sulit memahaminya. Saat mengabstraksikan dan memodelkan objek ini, data dan proses-proses yang dipunyai oleh objek akan dienkapsulasi, dibungkus menjadi satu kesatuan. Ya, karena kalau datanya beda-beda, diambilnya beda-beda, nanti laporannya juga pasti beda-beda. Nih, dalam rekayasa perangkat lunak, itu mata kuliah yang satunya ya, konsep pendekatan berorientasi objek dapat diterapkan pada analisis, perancangan, pemrograman, dan pengujian perangkat lunak. Sistem yang berorientasi objek dibangun dengan metode berorientasi objek adalah sebuah sistem yang komponennya dibungkus, dienkapsulasi menjadi kelompok data dan fungsi. Ini itulah ya, apa sih namanya, urutannya. Karakteristik objek oriented itu abstraksi ya. Ada enkapsulasi, penggabungan, ada pewarisan, reusability, generalisasi, dan spesialisasi, komunikasi antar proyek, dan polimorfisme. Ini tidak terlalu itulah. 7 bentuk elips sekarang.
Ini dia. Metodologi berorientasi objek. MBO adalah suatu strategi pembangunan perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Saya minum dulu ya. MBO merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak dibangun melalui pendekatan objek secara sistematis. Ya, nggak mungkin kan tiba-tiba kita melakukan objek oriented ini tiba-tiba langsung perancangan aja. Padahal kan kita perlu dari abstraksi atau analisis, perencanaan segala macam baru hingga kita sampai di tahap desain atau perancangan. MBO meliputi rangkaian aktivitas analisa berorientasi objek, perancangan berorientasi objek, pemrograman berorientasi objek, pengujian berorientasi objek. Ini maksudnya adalah kita nggak bisa buatin program langsung tanpa analisa kebutuhannya dulu. Karena kan semuanya berurutan ya, berorientasi objek juga. Jadi kita membuatkan sesuatu ini berdasarkan landasan yang satunya lagi. Keuntungan orientasi objek meningkatkan produktivitas, pengembangannya cepat, kemudahan pemeliharaannya, adanya konsistensi. Konsistensi ini ibaratnya pewarisan. Nah ini, karena sifat pewarisan dan penggunaan notasi yang sama pada saat analisis. Meningkatkan kualitas perangkat lunak. Ini sama aja sih, nggak banyak juga. Sama nih kurang lebih sama pembahasan kita berikutnya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya. Rasanya cepat. Saya harap ada diskusi dari kalian dan materinya juga dibaca. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.